Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penerbang roket ingin menjelaskan tentang materi algoritma sorting. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Arzario Esat Al-Fatih dengan NIM akhir 032. Nama saya Hamid Khairuman dengan NIM akhir 040. Saya Aji Prasetyo dengan NIM 049. Saya Deva Tuaran dengan NIM akhir 51. Saya Yogyaktin Maulana dengan NIM akhir 061. Selanjutnya kita akan masuk ke materi algoritma sorting. Yang pertama yaitu bubble sort. Bisa kita lihat pada tampilan di sini terdapat suatu angka yaitu 17426. Kita akan mengurutkannya dengan metode bubble sort. Pada codingan tersebut terdapat fungsi bubble sort yaitu untuk menerima suatu array. Lalu ada inisialisasi variabel n untuk menyimpan jumlah elemen dalam array. Lalu untuk fungsi perulangan luar for i, yaitu perulangan ini berjalan dari 0 hingga n-1. Tujuan dari perulangan ini adalah untuk memastikan bahwa kita mengulangi proses pengurutan sebanyak jumlah elemen dalam array. Lalu selanjutnya perulangan for i in range. Perulangan dalam ini berjalan dari 0 hingga n-2. Pada saat dari perulangan ini berkurang setiap iterasi karena elemen terbesar sudah berada di posisi yang benar setelah setiap iterasi. Lalu selanjutnya perbandingan dan pertukaran. Jika elemen pada indeks J lebih besar dari elemen pada indeks J plus 1, maka elemen ini ditukar. Proses pertukaran dilakukan dengan array J, array J plus 1 sama dengan array J plus 1, array J. Setelah pertukaran, elemen yang lebih kecil dipindahkan ke indeks yang lebih rendah. Selanjutnya untuk mengembalikan array yang telah diurutkan. Kaitan array setelah semua perulangan selesai, fungsi mengembalikan array yang telah diurutkan. Lalu untuk selanjutnya adalah input array awalnya yaitu 17426. Lalu untuk fungsi print adalah untuk mencetak daftar sebelum diurutkan. Selanjutnya proses mengurutkan array. Array sorter sama dengan bubble sort array. Mengambil fungsi bubble sort dengan daftar array dan menyimpan hasil yang sudah diurutkan ke dalam array sort. Lalu selanjutnya output print array setelah diurutkannya itu menampilkan array setelah diurutkan. Selanjutnya yaitu sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian fungsi insertion sort bertujuan untuk mengurutkan sebuah array secara menaik dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan algoritma insertion sort. Yang pertama yaitu inisialisasi variabel. N adalah panjang array atau jumlah elemen dalam array. Kemudian yang kedua perulangan utama. Kita mulai dengan elemen 2 pada indeks 1 hingga elemen terakhir. Kemudian current value menyimpan nilai dari elemen yang sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke posisi yang benar. Kemudian yang ketiga perulangan dalam. Kita membandingkan current value dengan elemen sebelumnya. Jika elemen sebelumnya lebih besar dari current value, geser elemen tersebut ke kanan. Kemudian melanjutkan perbandingan dengan elemen sebelumnya hingga menemukan posisi yang tepat untuk current value. Kemudian yang keempat yaitu masukkan nilai. Setelah menemukan posisi yang tepat, masukkan current value ke dalam posisi tersebut. Kemudian untuk fungsi insertion sort dash mirip dengan insertion sort ASC, tetapi berfungsi untuk mengurutkan array secara menurun dari yang terbesar ke yang terkecil. Langkah-langkahnya serupa, namun perbandingan yang dilakukan adalah sebaliknya, yaitu
Pertama, inisialisasi variabel. N adalah panjang array. Kemudian yang kedua, perulangan utama. Mulai dari elemen kedua hingga elemen terakhir. Kemudian untuk current value, menyimpan nilai dari elemen yang sedang dipertimbangkan. Kemudian langkah ketiga yaitu perulangan dalam. Bandingkan current value dengan elemen sebelumnya. Jika elemen sebelumnya lebih dari current value, geser elemen tersebut ke kanan. Kemudian lanjutkan perbandingan dengan elemen sebelumnya hingga menemukan posisi yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu masukkan nilai. Setelah menemukan posisi yang tepat, masukkan current value dalam posisi tersebut. Contoh penggunaannya yaitu misalkan kita memiliki array 3, 8, 1, 2, 23, 6, 4, 0, 11, 3, min 2, dan 5. Array awalnya seperti yang saya sebutkan, kemudian array setelah diurutkan secara ascending min 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 23. Dan untuk array setelah diurutkan secara descending yaitu 23, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0, min 2. Mungkin untuk instruction short cukup sekian, dilanjut dengan materi selanjutnya. Pause. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma selection sort. Nah, di sini terdapat inputan berupa array yang berisi nilai 34, 42, 4, 16, 21, 9, dan 13. Nah, array ini akan diurutkan secara descending. Untuk mengurutkan dengan selection sort, pertama kali kita akan membuat function berjudul selection sort yang menerima array. Function ini menerima array sebagai argumen, lalu mengembalikan array sebagai return dari function ini yang sudah diurutkan secara descending. Untuk cara kerjanya, pertama kita akan membuat variabel n, yaitu untuk menginisialisasi variabel n dari array inputan. Lalu setelah itu kita akan melakukan perulangan sebanyak n kali, yaitu jumlah panjang array. Di setiap perulangan kita akan melakukan inisialisasi variabel max index dengan nilai i. Terus dilakukan perulangan sebanyak n-1 kali, yaitu jumlah elemen yang belum diurutkan pada setiap iterasi perulangan J dibandingkan elemen pada indeks J dengan elemen pada indeks max index. Jika elemen pada indeks J itu lebih besar, maka nilai max index ini akan diperbarui dengan nilai J. Elemen pada indeks I itu nanti akan ditukar dengan elemen pada indeks max index. Hal ini untuk memastikan elemen yang terbesar pada subarray yang belum diurutkan ini ditempatkan pada posisi terakhir. Nah, proses di atas juga diulangi untuk indeks selanjutnya, sehingga seluruh elemen tersebut terurut. Setelah semua elemen terurut, array ini akan diurutkan dikembalikan. Misalnya pada iterasi pertama I0, elemen maksimumnya itu adalah 42. Elemen pada indeks 034 dan ditukar dengan elemen pada indeks 142, sehingga arraynya menjadi 42, 34, 4, 16, 21, 9, 13. Begitu pada iterasi berikutnya. Proses ini diulang hingga seluruh elemen itu terurut, yang akan menghasilkan array akhir 42, 21, 16, 16, 9, 4, 3. Algoritma selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada match sort. Di match sendiri yang akan saya jelaskan ada input array di angka 4, 17, 11,
92, 68, 31, 19, 90, dan 34. Fungsi merge sort yaitu fungsi rekursif yang mengimplementasikan algoritma merge sort. Jika panjang array lebih kecil atau sama dengan 1, maka array tersebut sudah turun dan langsung dikembalikan. Lalu ada membagi array. Array dibagi menjadi dua bagian, left half dan right half. Dengan menghitung indeks tengah, mid, left half berisi elemen dari indeks 0 hingga mid 1, sedangkan right half berisi elemen dari mid hingga akhir array. Lalu ada rekursif pada subarray. Fungsi merge sort dipanggil secara rekursif pada subarray, left half, dan right half. Hasil dari panggilan rekursif ini adalah subarray yang sudah diurutkan, left sort, dan right sorted. Lalu ada menggabungkan hasil yang sudah diurutkan. Kedua subarray yang sudah diurutkan digabungkan kembali menjadi satu array terurut menggunakan fungsi merge. Lalu ada definisi dan inisialisasi fungsi merge. Fungsi merge menerima dua array terurut, left dan right, dan menggabungkannya menjadi satu array terurut, sorted array, left index, dan right index. Digunakan untuk melacak posisi saat ini dalam left dan right. Lalu ada menggabungkan dua array terurut. Loop berjalan selama masih ada elemen yang belum diproses di left atau right. Pada setiap iterasi, elemen yang lebih kecil antara left index, dan right index ditambahkan ke sorted array, dan indeks yang sesuai, left index atau right index, ditingkatkan. Lalu ada menambahkan sisa elemen. Setelah loop selesai, sisa elemen dari left dan right jika ada ditambahkan ke sorted array. Lalu ada mengembalikan array terurut. Array yang sudah terurut, sorted array dikembalikan sebagai hasil dari fungsi merge. Lalu selanjutnya ada main program itu sendiri, yaitu ada memasukkan inputan dari array. Dan di sini ada array 4, 17, 92, 68, 31, 19, 90, dan 34. Lalu sistem melakukan merge sort menggunakan perintah source array, merge sort array. Lalu ada menampilkan hasil dengan perintah print. Dan di sini ada inputannya secara ascending. Dan array yang sudah diurutkan secara ascending itu ada 4, 17, 19, 31, 34, 68, 90, dan 92. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian kita lanjut ke algoritma terakhir di sini, yaitu quicksort. Sebenarnya apa sih itu quicksort? Kalau kita pelajari quicksort itu kerja, kita bagi deret angkanya itu dalam dua bagian, yaitu bagian terkecil yang jadi pivot dan juga bagian terbesar dari pivot. Pivot itu apa? Pivot adalah patokan angka yang menjadi kunci dalam pengurutan. Jadi kita misalnya urutkan, misalnya angka ini pivot itu benar, kita harus lihat pivotnya. Pivot itu key to the sorting. Kita tentukan elemen di deret jadi pivot, kemudian kita bagi dalam dua bagian. Kemudian urutkan yang lebih kecil dan yang lebih besar itu secara rekursif, dan pemanggilan fungsi quick sort itu sendiri. Dan terakhir kita kembalikan hasil urutan deret dengan menggabungkan bagian yang lebih kecil dengan yang lebih besar dengan pivot di bagian tengahnya. Kalau kita lihat di program ini itu ada sebagai main class dan juga quicksort class. Quicksort, kita fokus ke quicksort classnya dulu. Quicksort class itu ada atribut numbers. Dia akan isi deret yang akan turunkan. Terus kita akan urutkan dalam dua tipe, yaitu ascending dan juga descending. Kalau mau ascending itu pakai metode yang sort ascending. Kalau mau descending kita pakai metode sort descending. Dan kedua metode ini dia itu memanggil metode quicksort dengan parameter indeks awal dan akhir dari deret angka ya.
Kemudian metode quicksort itu adalah metode rekursif yang mengurutkan dan membagi dari angka menggunakan pivot. Dan pada metode tersebut, jika indeks awalnya lebih kecil dari indeks akhir, maka kita lakukan proses partisi dengan memanggil fungsi metode partisi itu sendiri. Kemudian, metode partisi itu digunakan dalam pemilihan pivot dan membagi dalam dua bagian, yaitu angka yang lebih kecil diletakkan di sebelah kiri dan angka yang lebih besar akan diletakkan di sebelah kanan. Kemudian setelah proses partisi selesai, metode quicksort itu dipanggil secara rekursif untuk mengurutkan bagian kiri dan kanan dari pivot. Setelah seluruh proses rekursifnya selesai, dan angka akan terurut dan dapat diakses melalui metode getSortedNumber. Dan kemudian kita lakukan pemanggilan quicksort ini pada program main, di mana kita inputkan, dan dengan pengimporan quicksort maka input tersebut akan diproses dan menghasilkan urutan bilangan secara ascending maupun descending seperti pada input yang diberikan. Kemudian kita tampilkan outputnya sesuai hasil berikut. Pada bagian atas adalah output yang ditampilkan secara ascending, dan output yang di bagian bawah ada output yang ditampilkan secara descending. Mungkin cukup seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.